Aku tuh punya temen aku tuh cowok tapi ngegay semua. Aku Gay? suka sama salah satu teman aku. Dia ngerespon perasaan aku, Kak, tapi dia juga ngerespon laki-laki. Jadi gimana ya? Hai, kembali lagi didengarkan curhatku. Sumpah kurang sayang apa aku sama kalian. Aku tuh lagi sakit, tapi aku datang ke kantor untuk mendengarkan curhatan kalian semua. Di sini aku mau bobo guys, aku udah demam. Oke, seperti biasa kita akan dengarkan curhatan-curhatan. Cuma karena ini curhatannya panjang, jadi mungkin gak akan sebanyak itu. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian semua. Kita mulai ya. Kakak bisa balas curhatan aku ya. Aku lagi banyak masalah, Kak. Pertama pertemanan, kedua keluargaku, ketiga percintaan. Aku yang benar-benar aku beratin itu keluarga dan pertemanan. Karena kan kita tuh hidup gak bisa individu ya, Kak. Pasti kan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Aku di sini aku lagi bingung banget. Aku kayak sempet depresi karena masalah aku. Aku kayak sering mikirin, Kak, sampai aku tuh kayak gak ada harapan buat sekolah. Aku pengen pindah, tapi gimana kebutuhan ekonomi aku sekolah gak dibiayain sama orang tua karena aku punya adik. Aku 4 bersaudara. Keluarga aku gak mampu buat Aku 4 bersaudara, Kak. Orang tuaku gak bisa biayain aku, gak mampu karena ekonominya kesulitan. Dan aku sekolah dibiayain sama orang lain. Dan si orang itu pun baik, Kak. Dia niat baik untuk nyekolahin aku. Udah berlalu selama 2 tahun dia ngebiayain sekolah aku. Aku merasa kayak gak enak gitu. Dia bukan siapa-siapa aku, tapi aku gimana, aku butuh. Nah, pada saat itu ada tetangga aku yang naksir aku. Dia nanya soal tentang aku tuh ke kakak iparku. Dia nanya-nanya tentangku. Terus udah gitu dia minta nomor aku dan kakak ipar. Oke. Dari hari ke hari dia pun ngajak aku main, sering belanjain aku, shopping, sering ngebawa aku ke salon. Dia udah punya istri, Kak. Aku nggak berpikir apa-apa. Kalau aku nggak takut kok karena aku melalui kakak ipar aku. Pasti dia punya niatan baik. Dari awal dia ngomong dia mau biayain aku sekolah, Kak. Jadi kataku, oh ya udah kalau gitu. Kebetulan ekonomi aku kesusahan. Aku meminta sama yang orang sering ngasih ke aku pun itu kadang telat, Kak. Kayak susah banget kayak namanya minta ke orang ya. Terus udah gitu makin lama ternyata yang si cowok itu tuh suka ke aku. Nah, terus udah gitu perempuannya tahu istrinya marah ke aku. Gimana? Aku tuh Loh, jadi cowoknya udah punya istri? Terus ngebiayain sekolah kamu? Loh, cowoknya umur berapa? sampai aku tuh disebut pelakor, Kak, sama istrinya. Aku pun sama sekali gak ada niatan aku malah gak ada niatan sama sekali untuk merebut, Kak. Di sini oke, aku salah, tapi Kak, aku hanya menganggap dia itu sebagai ayah aku karena dia memperlakukan aku seperti anaknya, Kak. Jauh berarti umurnya. Aku bener-bener pusing banget, Kak. Aku waktu pernah kabur seharian dari rumah dan aku lost kontak dari pacarku, dari orang tuaku, dan dari keluarga aku semuanya. Aku di situ mikirin, aku nangis, aku harus kayak gimana. Aku sumpah. Jadi maksudnya dia dibiayain aku, Kak. sama cowok, sama yang kayak ayahnya gitu?
tapi punya pacar. Nah lo, gimana ini? Yang kedua, awal kelas 1 SMA, aku dideketin sama guruku. Dia dulu wali kelasku. Aku dideketin sama guruku. Awalnya memang dia tuh kayak pria kadal gitu, Kak. Nah di situ aku biasa aja, kan aku kalau apalagi kan guru ya, nggak mungkin dong aku kayak culang gitu, Kak. Dianya sering ngebercandain aku, oke lah aku senyumin, gak mungkin aku diemin. Nah udah gitu makin lama dia nanyain Instagram aku kasih, tapi aku kasih akun fake. Soalnya kalau akun Instagram aku takut dia pun pakai akun fake, aku bingung. Terus habis itu ternyata dia punya istri. Nah makin lama dia makin nge-DM aku, Kak. Dan nggak tahu kenapa waktu Jangan deh kalau sama suami orang, sumpah. Pacar orang masih bisa dimaafkan, kalau suami orang nggak bisa. Dia ngajak main ke aku. Emang sebelumnya dia pernah ngajak ke kelas main, cuman ketahuan sama istrinya. Dia ngajak main aku. Terus udah gitu langsung aja gitu aku kayak punya perasaan ke dia. Aku pun bingung, Kak, kenapa aku punya perasaan sama suami orang, Kak. Setiap yang orang yang menyukai aku tuh yang udah punya istri semua, aku bingung, Kak. Aku takut ketawa sama istrinya. Dan aku pun sekarang sayang sama guruku yang ini, yang deket sama aku loh. Aku bingung, aku udah sayang banget kayak ke pacar aku sendiri, padahal aku punya pacar, Kak. Ya ampun. Kak, gimana, Kak? Tolong sarannya. Mati. Berarti ada 3 orang, tiga cowok nih berarti sama kamu ya, tetangga yang itu. Nah yang ketiga masalah pertemanan, Kak. Jadi aku tuh dari kelas 1 SMA sampai sekarang tuh. Oke, aku jelasin yang ini kan masalah pertemanan, aku jelasin dulu yang percintaan. Jangan pernah sama suami orang, sumpah. Karena pernikahan itu sakral. Orang memutuskan menikah itu janjinya bukan ke diri sendiri aja, tapi janjinya itu udah ke Tuhan. Udah ngucap ijab kabul tuh udah janji ke Tuhan untuk menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik. Terus juga biasanya godaan itu adalah ujian dari Tuhan. Apakah nanti si cowok itu lulus ujian atau enggak, dan kebetulan ujiannya itu kamu gitu loh. Jadi kamu juga harus tahu posisi kamu tuh di sini sebagai ujian buat keluarga itu gitu loh. Sekarang kamu berempati aja. Kalau misalnya kamu udah punya suami, terus suami kamu punya rasa sama cewek lain, kamu pasti kan gak mau. Jadi ya jangan gitu loh. Kalau misalnya masih pacaran doang, lucu-lucuan, ya gak apa-apa deh, pacaran doang gitu kan, walaupun salah juga. Tapi kalau udah suami istri itu udah sakral banget sih. Itu urusannya udah sama Tuhan dan udah sama negara. Jadi jangan pernah bermain api kalau kamu gak bisa memadamkan apinya. Jangan pernah bermain api kalau kamu gak bisa kena panasnya. Jadi mendingan kamu udah gak usah. Masih banyak ikan di laut, masih banyak cowok-cowok single di luar sana. Jangan pernah merusak kebahagiaan orang lain untuk kebahagiaan kamu. Sekarang masalah pertemanan ya. Aku tuh gengnya 7-an. Nah udah gitu ada geng sebelah atau geng kelas lain yang gak suka sama geng aku. Kita saling ngomongin, kita saling gibah, Kak. Tapi ternyata ada yang gak suka ke aku satu geng itu. Aku awalnya diem kok. Mereka suka ngegibahin aku di belakang, caci maki aku di belakang. Aku diem, sebenarnya aku tahu, Kak. Karena ada satu orang yang deket banget sama aku, yang aku percaya kalau dia tuh gak akan mulutnya ngomongin aku atau apa. Pokoknya aku deket. Nah di situ dia ngomongin aku, mulai ngomongin temen aku yang baik ini, ngasih tahu ke aku kalau dia tuh suka ngomongin aku, dia karena cemburu ke aku. Jadi karena cemburu Kak, temenku ke aku, karena aku ngerjain tugas bareng sama cowoknya, dan aku ngejadiin status cowok itu, dan statusnya pun wajar kok, Kak. Aku nggak sama sekali, aku cuman ngevideoin lagi ngerjain tugas bareng dia
dan emotnya pun emot ketawa dengan caption kocak gitu doang. Nah di situ aku juga minta maaf ke ceweknya. Aku bilang, Sumpah kita tuh nggak bisa kontrol rasa cemburu orang sih. Aku juga pernah dicemburuin sama pacarnya sahabat aku, padahal nggak penting juga. Padahal udah jelas-jelas aku sahabatan duluan sama pacarnya sebelum dia pacaran sama cewek itu gitu. Cuma ya namanya cewek-cewek nggak pengertian memang gitu pasti. bahkan aku salah. Maaf kalau aku nggak ngenakin kamu, dan maaf juga kalau aku udah ngebuat cemburu. Tapi aku nggak ada maksud apa-apa. Kalau kamu nggak suka sama aku, kamu bilang ya. Aku bilang gitu ke ceweknya. Ceweknya bilang iya nggak apa-apa kok, slow aja gitu. Taunya mereka ngomongin aku di belakang. Semenjak masalah itu mereka sering ngomongin aku di belakang dan buat grup untuk ngomongin aku. Dan Kamu udah bagus, udah gentle ngomong di depan ceweknya sendiri gitu, maksudnya nggak bawa temen, bener-bener ngomong langsung. Ceweknya yang malah cemen, ngapain bikin grup untuk ngegibahin orang? aku di situ udah bener-bener hancur, gak punya temen Kak. Ternyata mereka sekarang geng aku sama geng sebelah yang dulu sering berantem tuh mereka baikan, malah sering ngomongin aku, ngebully aku di grup angkatan. Aku malu banget Kak, aku ngerasa gak punya temen. Tapi ada temen aku satu, dia baik banget, kayak mau ngerangkul aku. Tapi aku tetap aja Kak ngerasa gak punya temen. Aku harus gimana Kak? Aku sedih banget di masalah pertemanan. Aku paling berat masalah pertemanan Kak, karena aku biasanya bergengan gitu jadi sendiri dengan temanku. Aku jadi berdua terus, dan itu pun aku kalau di kelas suka disindir-sindir Kak. Dia suka ketawa keras karena itu buat aku. Kalau Kak Prilly dengar, tolong ya kasih saran aku Kak. Aku bener-bener banyak masalah banget. Makasih Kak, semoga sukses selalu. Amin. Maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang jelas Kak. It's okay. Tadi aku udah jelasin ke kamu masalah percintaan. Jadi udah jangan cari masalah lagi gitu. Kamu tahu itu adalah masalah, jangan diterusin gitu. Karena kalau diterusin itu resikonya akan gede banget. Apalagi suami orang. Dan posisinya itu kamu udah salah. Kalau misalnya sampai ketahuan ya kamu salah gitu. Terus untuk pertemanan kayak nggak ada salahnya untuk nggak punya teman gitu. Kayak aku juga dulu teman nggak banyak-banyak amat. Karena menurut aku lebih baik punya teman satu tapi baik sama kita, tulus, real, daripada punya teman banyak bergeng-gengan tapi ujung-ujungnya lihat kan akhirnya mereka malah bersatu untuk ngomongin kamu. Jadi mendingan punya teman satu tapi berkualitas daripada yang kuantitasnya banyak tapi ternyata fake semua. Jadi kamu gak usah mengkhawatirkan itu. Dan teman itu adalah musuh paling dekat. Musuh paling dekat kita itu teman kita sendiri. Jadi jangan pernah percaya sama orang. Jangan pernah sedih karena gak punya teman. Dan ingat ya yang masalah percintaan tadi, please jauh-jauh dari suami orang. Kalau misalnya kamu ada masalah ekonomi, cari di tempat lain. Jangan pernah nerima uang dari orang lain yang kita tuh nggak tahu orang itu ngasih kita uang tuh alasannya apa. Karena takutnya nanti di kedepannya diungkit-ungkit sama dia dan kamu harus terpaksa berutang budi sama dia gitu. Jangan sampai. Jadi kamu juga harus tahu alasannya. Orang ngasih duit sama kamu mau ngebiayain kamu sekolah itu alasannya apa. Kalau nggak jelas mendingan jangan. Karena kita nggak tahu kan itu sumber uangnya dari mana. Gitu. Semangat ya buat kamu ya. Assalamualaikum Kak Prilly. Aku mau curhat. Aku gak tahu harus curhat sama siapa lagi. Aku benar-benar gak punya teman. Jadi waktu aku kecil, aku masih kelas 1 SD, Papa sama Mama itu pisah karena Mama selingkuh. Terus waktu itu Mama bawa aku pergi ke rumah nenek. Aku dibawa pergi ke rumah nenek sama abang aku. Setelah itu Bapak menikah lagi dan Mama juga nikah lagi. Semenjak punya Bapak dan Ibu Tiri, kedua orang tua aku mulai gak peduli sama aku. Bahkan
aku sakit pun mereka nggak ada yang jenguk aku ke rumah nenek, nggak. Terus waktu aku kelas 2 SD, mama TKW ke Malaysia, tapi nggak pernah ada kabar. Sampai sekarang udah 11 tahun nggak pernah pulang, nggak pernah ngasih kabar. Jujur aku kangen banget sama mama. Dia nyoba nyari, bahkan aku pernah pajang foto mama di setiap jalan. Bahkan aku udah coba nyari Facebook atau sosial medianya semua, tapi tetap aja nggak ketemu. Aku benar-benar kangen sama mama. Aku benar-benar butuh kasih sayang orang tua. Apa juga ada, papa ada, tapi papa nggak pernah kasih perhatian sama aku. Di sini nggak ada yang kasih perhatian sama aku. Jujur aku benar butuh perhatian. Aduh, berat banget nih, bingung ngasih taunya. Emang nenek kamu gak punya nomor telepon mama kamu ya? Tapi gini sih, kalau dari perspektif anak ya, kita ngelihat gitu orang tua jauh dari kita, itu kayak gila, orang tua nggak pernah perhatiin gue banget ya. Tapi kalau kita pikir positif, mama kamu TKW untuk apa? Untuk biayain kamu kan? Jadi sebenarnya dia tuh peduli sama kamu, cuma caranya beda. Mungkin dia pedulinya dengan cara ngasih kamu uang. Jadi dia harus kerja yang jauh supaya bisa ngasilin uang, terus kirim dia uangnya ke kamu. Mungkin itu cara dia sayang sama kamu, walaupun sebenarnya kamu cukup diperhatiin aja, ditanya aja tuh udah cukup banget kan. Cuma kadang memang orang tua cara ngasih lihat dia sayang sama anak tuh beda-beda. Coba deh kamu tanya ke nenek kamu ngobrol ke nenek kamu, punya nomor telepon mama kamu gak? Karena pasti nenek kamu punya kan. Terus kamu cerita perasaan kamu ini ke nenek kamu. Kamu cerita kalau kamu ngerasa kesepian, kamu ngerasa gak diperhatiin. Siapa tahu nenek kamu bisa ngasih perhatian lebih, atau nenek kamu sendiri yang bisa nyampein ke mama papa kamu gitu, untuk gak melupakan tugas mereka sebagai orang tua kamu. Jadi kamu mendingan terbuka deh sama keluarga kamu, sama nenek kamu yang sekarang lagi tinggal sama kamu, perasaan kamu sebenarnya, supaya nenek kamu sendiri yang ngomong sama mereka. Biasanya kan kalau yang ngomong ibu lebih nurut kan anak. Tapi semangat terus. Aku harap kamu bisa cepat nemuin ibu kamu. Aku harap papa kamu at least bisa perhatian sama kamu. Jangan pernah ngerasa sendiri. Mungkin Allah akan menggantikan sosok orang tua kamu ke sosok yang lain gitu, ke sosok sahabat, nenek, teman-teman. Tinggal ditunggu aja waktunya. Jangan nyerah, jangan putus asa, jangan sedih ya. You will never be alone. Assalamualaikum Kak Lili. Aku mau curhat. Jadi gini, aku tuh punya temen aku tuh cowok, tapi ngegay semua. Nah, Tapi apa? Gay. aku Gay? suka sama salah satu temen aku. Umurnya sih nggak jauh beda sama aku. Dia tahu kalau aku suka sama dia, tapi aku nggak tahu dia tahu dari mana. Tapi yang aku tahu, dia tahu kalau aku suka sama dia. Dia ngerespon perasaan aku, Kak. Tapi dia juga ngerespon laki-laki. Jadi gimana ya? Aduh, gimana dong? Jadi tuh dia ngerespon aku sama ngerespon laki-laki lagi yang ngegay juga. Dia selalu luangin waktu buat video callan sama aku. Kalau dia lagi istirahat kerja, dia selalu ngabarin. Kalau misalkan aku nggak ngabarin dia kadang-kadang, kamu kenapa sih, kok nggak ada kabar? Kamu kemana aja, kamu sibuk banget sampai nggak ingat sama aku. Dia selalu bilang kayak gitu. Kalau misalkan aku lagi sibuk, aku nggak ngasih kabar sama dia bilang, kok kamu berubah. Terus dia
pernah ngasih baju kapelan sama aku, dan itu di depan ibu aku juga. Aku bingung sama perasaan aku. Mungkin dia lagi nyoba nyari-nyari kali ya, kayak gue sebenarnya sukanya sama cewek apa cowok sih, makanya dia nyoba sama kamu, terus dia juga nyoba sama laki-laki supaya dia juga tahu jati diri dia di mana gitu. Perasaan aku tuh kayak apa ya, kayak aku tuh sayang sama dia, tapi dia sayang sama 2 orang, perempuan juga, laki-laki juga. Aku bingung jadinya, Kak. Kasih saran dong, Kak. Dan aku tipe cewek yang susah buat mencintai orang lain. Aku selama 17 tahun hidup, aku cuma mencintai 2 orang, dan dia yang kedua. Yang pertama aku, sampai sekarang aku gak bisa lupain dia. Jadi gue clingy. Mohon sarannya dong, Kak, apa yang harus aku lakuin supaya aku gak bimbang terus, supaya aku harus ngapain sih, aku harus gimana, aku harus ngadepin dia gimana, supaya aku gak terlalu mikir banyak banget tuh, Kak. Soalnya kalau aku cerita sama teman-teman aku gak percaya kalau dia itu nge-gay. Soalnya Gay. dia respect banget sama aku. Jadi gimana ya, aku kayak dilema gitu tuh, Kak. Aku gak pernah dapetin apa-apa dari ibu aku. Aku cerita kalau aku suka sama dia, terus aku juga cerita kalau dia itu nge-gay. Terus aku bilang kalau misalkan Tete suka sama dia, menurut ibu Tete harus gimana, terima dia apa enggak. Terus ibu aku bilang kalau kamu bisa nerima masa lalu dia yang curam, ya nggak apa-apa, kamu terima aja kalau dia benar-benar sayang sama kamu mah. Ibu aku bilang gitu. Apalagi pas dia ngasih baju itu di depan ibu aku jadi yakin banget kalau dia tuh sayang banget sama aku. Tapi akunya bingung, Kak, soalnya dia juga respon ke cowok juga. Mohon sarannya ya, Kak Prilly. Aku bingung banget soalnya aku harus gimana sama perasaan aku juga. Mungkin dengan disaranin sama Kak Prilly, ya aku bisa sedikit lebih tenang gitu. Kalau menurut aku ya, si cowok itu tuh lagi nyari jati dirinya. Kayak dia ngerespon kamu, tapi dia ngerespon laki-laki juga. Jadi dia juga lagi bertanya nih ke diri dia, ya Tuhan, gue sukanya sama cewek sama cowok gitu kan. Karena ada yang kayak gitu, ada, sayang, tenang. Kayak emang dia masih nanya-nanya nih, kok gue sama cewek tertarik juga, sama cowok tertarik juga, makanya dia respon dua-duanya. Kalau aku jadi kamu, aku kan orangnya terbuka dan aku juga open minded. Kayak aku nggak masalah kalau misalnya ada teman-teman aku yang gay gitu, kayak nggak masalah juga gitu. Aku sih, kamu terbuka aja gitu kalau kamu tahu dia ngerespon cowok. Karena kan selama ini dia pasti nggak tahu kalau kamu tuh tahu dia ngerespon cowok gitu. Kamu bilang aja, kamu gini aja kayak, aku nggak akan ngejudge kamu, aku nggak akan pernah ngejudge pilihan kamu, dan aku open minded. Sebelum kamu bilang nih, kamu bilang kalau kamu tuh open minded, kalau kamu punya pikiran yang terbuka, kamu nggak akan kaget sama hal kayak gitu. Kamu jujur aja, aku tahu kalau kamu tuh ngerespon cowok gitu. Lihat reaksi dia, terus kamu tanya sama dia, aku nggak masalah, tapi ya kamu juga butuh kejelasan kan, aku juga butuh kejelasan. Jadi kamu maunya sama aku apa sama dia? Dan kalau emang kamu bisa nerima masa lalu dia dan bisa menerima kekurangan itu, ya kamu jelasin. Kalau emang kamu mau sama aku bisa kok nerima kekurangan itu kalau kamu pernah atau dulunya suka sama laki-laki atau sama jenis gitu. Kalau emang kamu bisa menerima, ya silakan. Tapi kalau kamu gak bisa nerima, ya kamu tidak perlu melewati proses itu, kamu langsung aja cari yang lain gitu. Tapi kalau emang kamu sayang banget sama dia, kamu jujur aja, kamu cari solusinya. Kamu bilang kalau kamu tahu dia ngerespon cowok, kamu suruh dia pikirin dulu sebenarnya jati diri dia tuh gimana gitu, suka sama cewek sama cowok. Kalau emang dia ternyata ujung-ujungnya memilih kamu, ya kamu juga yakinin dia supaya dia tuh nggak malu gitu ya. Kamu yakinin dia kalau kamu tuh nggak apa-apa kok sama masa lalu dia yang kayak gitu. Tapi kalau emang dia ternyata ujung-ujungnya milih cowok, ya berarti kamu cari yang lain gitu.
Jadi saran aku sih jujur aja sama dia, terbuka aja kalau kamu tahu. Dan kalau emang kamu open minded itu ya, kayak aku nih, aku open minded aja nih. Misalnya aku suka sama cowok, terus cowoknya pernah suka sama cowok gitu, ya aku open minded aja. Gue tahu lu dulu pernah suka sama cowok, tapi kalau emang lu udah kembali normal ya ayo gitu. Kalau aku sih open minded itu gitu ya, terima aja masa lalu. Pasangan mah ya mau gimana lagi kan, manusia gak ada yang sempurna juga. Yang penting bagaimana ke depannya aja kan. Jadi ya itu sih saran dari aku, kamu jujur aja, kamu diskusi sama dia dan cari solusinya berdua. Kalau emang kamu udah cinta banget sama dia, kalau nggak cinta banget ya cari aja yang lain biar kamu nggak repot, oke? So segitu dulu ya, aku udah gak kuat sumpah, aku udah mau mulai demam guys. Jadi segitu dulu dengarkan curhatku. Nanti next kalau aku udah fit, aku akan bikin video lagi. Semoga video ini membantu untuk kalian yang lagi ada di masalah sama. Jangan lupa di like, subscribe, komen. See you di dengarkan curhatku berikutnya.